Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan metode regula falsi ya. Setelah sebelumnya kita membahas metode bisection. Nah, metode regula falsi. Kalau dari namanya ini regula falsi artinya posisi palsu ya, atau false position ya. Kenapa? Ada kata palsu di situ karena yang diberikan kepada kita nantinya adalah akar persamaan yang palsu. Jadi memang metode ini metode penuh kepalsuan ya. Sekarang kita coba buat sebuah grafik untuk menganalisis bagaimana proses yang ada pada metode regula falsi ya. Misalkan seperti ini. Ada sebuah grafik dari sebuah fungsi misalkan ya. Nah, misalkan seperti itu saja. Ini adalah fx-nya x. Kita tahu bahwa akar persamaan itu adalah perpotongan antara sumbu x dan kurva kita ya. Berarti x0, anggap x yang memenuhi persamaan sehingga fx sama dengan 0. Kemudian metode regula falsi dan metode bisection ini sama-sama didahului oleh menentukan batas bawah dan batas atas ya, di mana x0 itu harus berada di antara batas bawah dan batas atas. Jadi misalkan di sini batas atasnya, ini A-nya, ini misalkan batas bawahnya B, berarti titik ini FA, titik ini adalah FB. Nah, regula falsi ini memanfaatkan kemiringan sebuah garis untuk mendapatkan sebuah akar persamaan ya. Garis yang mana? Nah, ini garisnya. Garis yang ini ya. Kalau x0 yang asli atau akar persamaan yang sebenarnya itu kan perpotongan antara sumbu x dengan kurva ya. Maka di sini ada perpotongan juga antara garis miring ini dengan sumbu x, yaitu di sini. Nah, ini adalah akar persamaan kita yang palsu ya. Jadi xt ini bukan akar persamaan yang sebenarnya ya, dan makanya kita harus terus berusaha mencari xt yang mendekati dengan nilai yang sebenarnya atau mendekati dengan akar persamaan yang sebenarnya. Kalau kita lihat dari grafik kan kita bisa langsung ketahui bahwa x0 itu berada antara xt dan a ya. Itu artinya rank antara b dan xt ini kita tidak perlu proses lagi atau kita abaikan saja. Dan xt ini bisa kita jadikan batas bawah kita yang baru. Kalau dari grafik kita bisa langsung katakan bahwa x0 itu berada pada antara xt dan a. Tapi kalau seandainya grafiknya tidak ada, misal grafiknya dihapus gitu, dihapus ya. Nah, kalau seandainya grafiknya tidak ada, kita bisa memanfaatkan cara yang sebelumnya ya, cara yang sama dengan metode bisection. Jadi kita cek saja fb kali fxt. Apakah kecil dari 0 atau tidak gitu ya. Kalau kecil dari 0, ini artinya x0 berada di antara b dan xt. Kalau besar dari 0, maka x0 atau akar persamaan kita berada antara xt dan a gitu ya. Jadi caranya sama gitu ya. Nah, ini kalau tanpa grafik ya, untuk mengetahui akar persamaan itu antara b dan xt atau xt dan a. Oke. Sekarang kita kembalikan grafik kita. Ini grafik kita tadi. Karena di sini x0 itu berada di antara xt dan a, maka xt kita yang ini ya, ini menjadi batas bawah kita yang baru. Nah, gitu ya, batas bawah kita yang baru. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya sama seperti yang sebelumnya.
Jadi di sini kan ada kalau ada B yang baru, otomatis ada FB yang baru gitu ya. Langkah berikutnya adalah sama dengan yang sebelumnya, yaitu tarik garis lurus lagi. Seperti itu, maka kita akan dapat XT yang berikutnya. Dan ini adalah XT yang berikutnya. Artinya di sini kalau kita lihat XT-nya semakin dekat dengan X0 yang kita cari. Dan begitu seterusnya ya. Artinya kita tarik lagi garis nah seperti ini. Berarti ini adalah XT yang baru dan ini adalah XT-nya yang baru. Jadi XT ini walaupun di awalnya penuh dengan kepalsuan ya, tapi semakin lama semakin dekat dengan X0 yang kita cari. Kalau kita mau buatkan langkah-langkah untuk membuat programnya gitu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan, misalkan langkah awal ini adalah tentukan batas bawah dan atas, di mana X0 atau akar persamaan itu harus berada di antara B dan A. Yang kedua apa? Yang kedua adalah hitung nilai XT kita, ya kan? Cara menghitung XT-nya bagaimana? Nah, itu nanti ya, setelah kita buat langkah-langkah ini dulu. Kemudian apa? Kemudian cek apakah FB kali FXT itu kecil dari 0 atau tidak. Kalau kecil dari 0, jika iya, maka X0 berada antara B dan XT ya. Ini artinya kan kita harus mengupdate nilai batas atas kita yang baru ya, karena batas atas kita yang baru nilainya sudah berubah menjadi XT. Jika tidak, maka X0 yang kita cari itu berada antara XT dan A ya. Ini artinya kita harus update nilai batas bawah kita, di mana B itu sekarang sama dengan XT. Kemudian apa? Kemudian di sini cek apakah iterasinya sudah maksimum atau belum gitu ya. Iterasinya max atau belum, atau apakah error kita sudah pada batas toleransi yang kita inginkan gitu ya. Jika bernilai maksimum, jika iterasinya sudah maksimum atau errornya sudah pada toleransi, maka kita dapatkan XT yang mendekati dengan X0 ya. Ini artinya XT adalah akar yang kita cari. Jika tidak, ini artinya ulangi ke ini tadi 1, 2, 3, 4-nya. Ulangi ke langkah 2 gitu ya. 2. Oke, kembali ke langkah 2. Sebenarnya di sini ini kan ada error sudah pada toleransi, artinya seharusnya sebelum ini ada hitung errornya ya. Hitung error. Oke, seperti itu. Cara hitung errornya sama seperti cara kita menghitung pada metode bisection ya. Jadi ini langkah-langkah pada metode regula palsi. Kurang lebih ya. Kalau ada yang kurang ya tinggal ditambahkan sajalah ya. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya langkah-langkah pada metode regula palsi ini mirip seperti langkah pada metode bisection ya. Jadi silakan tonton video yang bisection supaya kelihatan kemiripan langkah-langkahnya ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah cara kita menghitung XT kita.
Sedangkan angka 1 sampai 4 ini mirip sekali dengan metode bisection. Jadi programnya nanti kita ambil dari metode bisection saja ya, biar cepat gitu. Nah, sekarang bagaimana regula falsi ini menghitung xt-nya ya. Ini kan gambar kita tadi. Kita bersihkan dulu. Oke, ini kan xt yang ini ya. xt. Bagaimana cara kita bisa menghitung xt ini? Kalau ada sebuah garis miring, kalau kita ambil garis lurus, kemudian garis lurus gitu ya. Ada dua buah garis lurus yang sejajar, ini otomatis sudut ini dan sudut ini sama ya. Sama. Nah, berdasarkan itu kita bisa cari nilai xt. Ini garis sejajar, garis lurus yang sejajar dengan sumbu x gitu ya. Maka sudut ini anggap alfa, ini juga sama besarnya. Anggap ini alfa 1 biar gampang ya. Alfa 2, di mana alfa 1 dan alfa 2 itu sama. Artinya di sini tangen alfa 1 tentu saja sama seperti tangen alfa 2 kan gitu ya, karena sudutnya sama. Tangen alfa 1 di sini adalah ini ya, berarti ini kan FA, kita tuliskan FA dibagi dengan jarak ini ya, tangen kan Y per X ya. Nah, ini panjang ini adalah tentu saja A dikurangi XT ya. Panjang lebarnya ya. Berarti di sini A dikurangi XT. Nah, itu untuk tangen alfa 1. Untuk tangen alfa 2-nya bagaimana? Untuk tangen alfa 2-nya ya berarti sama juga dengan yang sebelumnya, hanya saja di sini panjang ini ya. Kan yang di atas ini tingginya FA, kemudian yang di bawah kan FB ya. Maka panjangnya ini adalah tentu saja FA kurang FB ya. Jadi kita bisa katakan FA kurang FB dibagi ini ya. Di sini adalah A, di sini B, maka panjangnya tentu saja A kurang B gitu ya. Kita hapus dulu saja yang ini. Nah, ini artinya di sini FA kurang B ini kita pindahkan ke kiri atas ya. Berarti A kurang B. Kemudian ini kita bisa pindahkan kiri bawah, berarti FA kurang FB. Kemudian ini tentu saja pindah ke kanan, jadi kanan atas ya, A kurangi XT. Maka XT sama dengan A dikurangi FA dikalikan A B per FA dikurangi FB. Di mana A itu batas atas, B itu batas bawah ya. Oke, sekarang bagaimana dengan programnya ya? Programnya kita ambil dari program kita yang sebelumnya, yaitu program metode bisection ya. Mungkin kita save dulu saja ini. Kita ganti dengan regula falsi. Metode regula falsi ya. Ini kita include ke project. Oke, yang ini kita keluarkan karena tidak bisa eksekusi secara berbarengan ya. Baik, untuk regula falsi itu kan sebenarnya perbedaannya hanya terletak pada cara menghitung xt-nya ya. Jadi perbedaan antara metode regula falsi dan bisection itu hanya terletak pada cara menghitung xt-nya ya.
Jadi programnya kita bisa tinggal gantikan saja ini yang di sini. Fungsi untuk menghitung xt-nya ya. Jadi tinggal itu kita ganti, di mana xt-nya itu sendiri tadi, ini ya rumusnya. Ada A, ada B, ada FA, ada FB. Berarti ada 4 masukannya ya. Berarti di sini misalkan kita tambah lagi float FB, float FA. Oke, itu ya. Dan ini rumusnya kan adalah A dikurangi A dikalikan dengan A kurangi B ya. FA B. Oke, ini kita beri kurung saja. Ini juga. Nah, ini kan untuk menghitung xt-nya ya. Kemudian di bawahnya itu, oke, ini kita tinggal gantikan saja. Tinggal kita tambah ya. Ini berarti FB dan FA. Oke. Betul ya, FB FA ya. Kemudian di sini juga sama, FB FA. Ini juga sama, FB FA. Oke, itu. Kalau kita jalankan programnya sekarang, misalkan 0 sampai 7 gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya 2,499, mendekati 2,5 ya. Oke, mungkin sebagai sedikit tambahan ya, metode regulasi ini umumnya lebih cepat dibandingkan metode biseksi ya. Tetapi ketika grafik kita cekung diserang A dan B ini, maka iterasinya bisa jadi lebih banyak dibandingkan metode biseksi. Itu ya. Jadi demikian video kita untuk regulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.